Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari kembali merenungkan kutipan Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-murid kepadanya, "Di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka, "dan beberapa ikan kecil." Ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia, membawa orang sakit, orang lumpuh, orang buta dan sebagainya untuk disembuhkan oleh Yesus. Dalam Injil hari ini dikatakan telah 3 hari mereka mengikuti Yesus dan mereka tidak makan. Karena itulah Yesus tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dengan kuasa ilahinya, Yesus menolong banyak orang sebagai pribadi ilahi yang menjelma menjadi manusia. Apa yang dilakukan Yesus ini seharusnya tidak mengherankan kita. Tetapi ada sesuatu yang unik dalam mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Minimal dalam 2 mujizat yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini. Mujizat penyembuhan orang-orang sakit, lumpuh, buta, dan sebagainya. Dan mujizat memperbanyak 7 roti. Sehingga semua orang banyak dapat makan dan tersisa 7 bakul. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yang unik itu adalah Yesus selalu meminta partisipasi manusia. Partisipasi itu bisa muncul dalam pelbagai bentuk atau dalam pelbagai hal. Minimal 3 bisa saya sebutkan berangkat dari kutipan Injil hari ini. Yang pertama saudara-saudari adalah iman. Yesus selalu menuntut iman untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Tentu saja orang-orang yang datang meminta pertolongan itu datang dengan harapan penuh kepercayaan bahwa Yesus mampu melakukan itu. Itulah iman mereka. Itulah sikap iman orang-orang banyak yang membawa saudara, keluarganya untuk disembuhkan Yesus. Itu yang pertama. Selain itu, partisipasi dari sesuatu yang dimiliki. Ini yang kedua.
Apa maksudnya partisipasi dari sesuatu yang dimiliki saudara-saudari? Berangkat dari kutipan Injil hari ini saudara-saudari, partisipasi mereka itu meskipun kecil, tetapi tetaplah sebuah bentuk partisipasi yang diharapkan Yesus, yaitu sesuatu yang mereka miliki, sekecil apapun itu. Dalam Injil hari ini, ada dalam rupa 7 roti dan beberapa ikan. Partisipasi dari para rasul, para murid. Dari 7 roti dan beberapa ikan inilah saudara-saudari kemudian Yesus memberkati, memperbanyak roti dan ikan itu dan memberi makan ribuan orang dan bahkan tersisa. Saudara-saudara, Yesus bisa saja mengubah batu menjadi roti. Yesus tidak punya kesulitan untuk itu karena dia pernah melakukannya. Tetapi saudara-saudari, Yesus tidak melakukan itu. Dia memperbanyak roti dari sedikit roti yang sudah ada pada para rasul. Di sini jelas bahwa partisipasi manusia dalam apa yang dimiliki, apa yang ada pada mereka itu tetap penting di mata Yesus. Jadi pertama harus ada iman, penuh kepercayaan, penuh harapan kepada Yesus. Yang kedua ada partisipasi dari apa yang dimiliki sekecil apapun itu. Mujizat perbajakan roti adalah gambaran kolaborasi antara Tuhan dan manusia dalam membangun iman yang membarui dunia. Masing-masing memberi dari kemampuannya. 7 roti menggambarkan betapa kecilnya kemampuan manusia jika dibandingkan dengan Tuhan. Ada ribuan orang makan roti, masih sisa 7 bakul. Maka partisipasi di hadirat Tuhan sangatlah besar, namun demikian ia tidak menghilangkan partisipasi manusia. Yang 7 roti itu tetap dihargai sekecil apapun, malah dijadikan dasar untuk menolong ribuan orang. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mujizat ini mendorong kita untuk menyadari peranan kita sebagai manusia dan pola pikir yang seharusnya kita bangun. Pertama, saudara-saudari, janganlah kita berlaku sombong karena manusia tak ada artinya jika dibandingkan dengan Tuhan. Kita begitu kecil di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, mari kita sadari bahwa Tuhan menghargai partisipasi kita, sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Mari kita berpartisipasi dalam karya-karya Tuhan untuk berbuat baik bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara-saudari, sebagaimana Tuhan selalu berbelas kasih kepada manusia, hendaknya kita pun senantiasa berbelas kasih kepada sesama. Orang yang beriman dengan sendirinya mesti menganggap saudara-saudari yang lain itu sebagai saudaranya, dan dengan demikian dia juga kemudian memiliki hati yang tergerak untuk berbuat baik, atau kata lain yang sering kali kita pakai adalah bela rasa, peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Kita ambil bagian dalam karya-karya Tuhan justru di dalam kepedulian kita untuk berpartisipasi, untuk tergerak berbelas kasih, tergerak menolong. Dengan penuh iman dan harapan tentu saja. Semoga saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita semakin diteguhkan untuk memiliki iman penuh, kepercayaan, penuh harapan kepada Tuhan, mau berpartisipasi dalam karya-karya Tuhan, dan senantiasa mau berbela rasa kepada sesama kita, lebih-lebih yang sungguh sangat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa berbelas kasih kepada kami manusia. Engkau memandang segala kelemahan, segala macam kebutuhan-kebutuhan kami, dan Engkau tergerak oleh hati yang penuh belas kasih untuk menolong kami. Engkau juga memanggil kami untuk berpartisipasi dalam karya-karya-Mu itu, sekecil dan setidak berarti apapun di hadapan sesama maupun di hadapan-Mu. Namun, sesungguhnya itu semua sangat berarti, bermakna di hadapan-Mu untuk menolong banyak orang yang sungguh sangat membutuhkan. Kuatkan kami Tuhan, agar sebagai orang-orang beriman, kami senantiasa menyadari bahwa iman mesti berbuah di dalam kesaksian hidup, di dalam perbuatan-perbuatan kasih kami, yang muncul dalam partisipasi dan kemauan untuk peduli, untuk berbela rasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.